Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel Pustaka Amalan. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya bagi para sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak dan juga barokah, seluruh hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat, cita-cita serta keinginannya terkabul, dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin melaksanakan sholat tahajud tapi rugi di mata Allah. Ternyata satu hal ini penyebabnya, jangan sampai ibadah menjadi sia-sia. Anda harus tahu ada sesuatu hal yang menyebabkan ahli tahajud tapi rugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut penjelasannya. Pastikan Anda menyimak hingga akhir agar tidak gagal paham. Salat tahajud merupakan ibadah yang dikerjakan pada waktu malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Waktu utama untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan akan mendapat pahala yang besar di mata Allah, namun jika tidak dikerjakan pun tidak akan mendapatkan dosa. Selain sebagai ibadah tambahan supaya doa cepat dikabulkan oleh Allah, salat tahajud juga memiliki keutamaan yang tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antara rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Akan tetapi ada satu hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud. Ada satu hal yang perlu dihindari ketika mengerjakan sholat tahajud. Hal inilah yang membuat sholat tahajud kita menjadi sia-sia. Lalu apakah satu hal tersebut? Yakni merasa bangga dengan diri sendiri, atau bisa dikatakan ria dengan apa yang ia dapat dari Allah tanpa memperdulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada di dalam hati, orang rajin ibadah, itulah orang yang akan rugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperjelas maksud dari rasa bangga diri sendiri, Anda dapat menyimak kisah berikut. Ada satu kisah yang sangat menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya saat mengerjakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Lalu kemudian Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata,
aku adalah malaikat utusan Allah. Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya kembali, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di dalam kitab itu. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, bahkan masih banyak yang lain. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada di dalam buku atau catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya lalu berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tetapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hashim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan dirimu sendiri, sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak itu, dalam solatnya Abu bin Hashim selalu minta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi selain daripada itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita, akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga tak lupa untuk menyisihkan sedikit harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Sedikitnya 2,5% dari penghasilan yang kita dapatkan, karena dengan menyadari hal tersebut
rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah untuk orang yang selalu bersyukur akan ditambah nikmat kita. Akhirnya semoga Allah menuntun kita semuanya untuk dapat beristiqomah melaksanakan sholat tahajud dan membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Demikianlah yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.